Saya sangat meyakini karena saya pernah melakukan meditasi di kamar tersebut. Jadi memang hotel tersebut kan menghadap ke pantai ya, namanya Pantai Sanur. Jadi energi spiritnya adalah energi spirit Ratu Kanjeng sangat kuat sekali. Dari sisi spiritual memang kalau saya melihat ya, ini ada Dekat dengan tempat tinggal saya itu terbakar hebat. Jadi hampir seluruh bangunan yang ada di Hotel Bali Beach itu terbakar. Nah, uniknya ada sebuah ruangan ya yang sama sekali tidak tersentuh oleh api. dan saya melihat di sini adalah untuk menyerap energi spiritual lebih tinggi atau mendapat restu dari Ibu Ratu yang ada di Hotel Sanur Beach tersebut, sehingga untuk menuju kemenangannya di pertandingan nanti. Menuju pertandingan penting melawan Timnas China pada 5 Juni mendatang, para pemain Timnas Indonesia berada di Bali. Mereka menetap di Hotel The Meru Sanur yang memiliki histori kuat Presiden pertama Soekarno. Pernah dikenal dengan nama Grand Ina Bali. Tempat ini dikenal keramat karena ada satu kamar yang konon menjadi tempat pertemuan spiritual antara Bung Karno dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kamar itulah yang di tahun 1993 tak tersentuh api sama sekali, meski seluruh hotel hangus terbakar. Lantas benarkah pemilihan The Meru Sanur ada kaitannya dengan laku spiritual sebelum pertandingan dimulai? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepekan menuju pertandingan penting, Timnas Indonesia melawan Timnas China, ada semangat menggelora yang dilakukan anak buah pelatih Patrick Kluivert. Sudah sejak awal pekan ini, para pemain Timnas sudah tiba di Bali. Mereka menginap di The Meru Sanur, hotel yang dikenal memiliki histori Bung Karno sangat kuat. Dulu di zaman Bung Karno, hotel ini dikenal sebagai Grand Ina Bali. Hingga kini masih menjadi hotel dengan bangunan tertinggi di Bali. Lalu, adakah tujuan tertentu menempatkan pemain Timnas di sini? Dua spiritualis yang ditemui tim Ganjil Misteri meyakini ada makna lain pemilihan The Meru Sanur lebih dari sekedar tempat menginap. Sebab ada energi batin yang ingin diserap sebelum melakukan laga panas melawan China 6 Juni 2025 nanti. Di sini kalau kita lihat kenapa Timnas PSSI Indonesia memilih Hotel Sanur Beach sebagai tempat untuk mereka menginap. Dari sisi spiritual memang kalau saya melihat ya, ini ada tekad dan juga sebagai bentuk ya wujud dari keyakinan secara spiritual. Kita tidak bisa melepaskan bahwa Indonesia ini sangat lekat dengan yang namanya spiritual. Ini juga sebagai salah satu agenda untuk memberi spirit lebih kepada Timnas untuk menjuarai pertandingan yang akan datang. Pemilihan The Meru Sanur yang menjadi hotel tertinggi di Bali dipercaya mempunyai banyak alasan, termasuk alasan-alasan tak bisa dijelaskan dengan nalar. Yesi, yang memiliki pengalaman panjang di dunia spiritual, meyakini bahwa penempatan pemain Timnas tidak sembarangan. Jadi hotel yang dipilih memang bukan sekedar tempat menginap. Kalau saya lihat di sini memang bukan hanya sebatas untuk menginap saja, tapi secara spiritual, secara mata batin saya melihat penuh dengan syarat makna dan sebagai salah satu syarat untuk menuju kemenangan. Meminta bantuan para penguasa dunia gaib memang bukan hal aneh buat orang Indonesia.
terutama sebelum melakukan hajat-hajat besar. Apalagi bagi masyarakat Bali yang dikenal memiliki tradisi spiritual sangat kuat. Mendapat topangan spiritual menjadi kelumrahan karena menjadi bagian dari doa dan pengharapan kepada Yang Maha Kuasa. Toh semua berharap Timnas Indonesia bukan hanya selamat selama menjalani pertandingan, tapi juga memetik kemenangan. Sepanjang yang saya ketahui ya, di Indonesia ini terutama di Bali ada tradisi Hindu yang sangat lekat ya, kemudian juga terlepas dari mungkin melakukan ritual khusus yang namanya suatu kegiatan, apalagi ini pertandingan begitu ya, pasti akan melakukan suatu selamatan, syukuran atau ucapan doa, minta keselamatan atau juga minta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Terlebih lagi di kamar hotel ini kan ada salah satu kamar yang penuh dengan kekuatan magis. Artinya mungkin juga di sini bisa melakukan suatu kegiatan khusus yang tidak mungkin diekspos di media, tapi sebagai bentuk untuk meminta bantuan dan pertolongan dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Timnas Indonesia menginap di The Meru Sanur Bali selama menjalani pemusatan latihan. Inilah hotel penuh aroma Bung Karno. Lantas, benarkah banyak energi gaib yang akan mendukung timnas setelah menyelesaikan latihan? Tapi mengapa Master Made Bayu Gendeng mewanti-wanti agar hati-hati selama di hotel? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Barangkali benar, dalam penempatan pemain timnas di The Meru Sanur selama pemusatan latihan, terselip alasan-alasan spiritual. Diakui atau tidak, ada harapan Punggawa Garuda akan mendapat topangan batin setelah menyerap energi hotel legendaris ini. Menurut Master Made Bayu Gendeng yang dikenal sebagai ahli supranatural berbasis mistik Bali, ada yang ingin diperoleh selama berada di Bali. Setidaknya mendapatkan bekal batin yang kuat sebelum bertanding. Sebab Bayu Gendeng mengakui hotel ini memiliki pancaran energi spiritual yang sangat baik. Bagi anggota timnas, selain kita juga meningkatkan kualitas dan kuantitas, juga mohon di hotel tersebut agar tidak melakukan tindakan-tindakan atau harus percaya dan yakin ya, karena energi semesta, energi tak kasat mata, energi supranatural sangat kuat di hotel tersebut. Saya sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman secara langsung di hotel tersebut ya. Jadi saya sarankan agar tidak jauh, maksudnya bicara-bicara yang sembarangan atau tidak menghormati adat istiadat, dalam artian tanpa sengaja ya kita melakukan hal-hal yang bisa membuat terusiknya energi-energi penguasa gaib di hotel tersebut. Sebagai ahli spiritual, Master Made Bayu Gendeng hanya berpesan agar pemain timnas yang sebagian besar tidak lahir di Indonesia berhati-hati selama di The Meru Sanur. Jangan berlaku aneh, apalagi melanggar yang terlarang. Saya sangat meyakini karena saya pernah melakukan meditasi di kamar tersebut. Jadi energinya itu sangat luar biasa, sebuah ruangan yang mempunyai energi spirit ya. Jadi memang hotel tersebut kan menghadap ke pantai ya, namanya Pantai Sanur. Jadi energi spiritnya adalah energi spirit Ratu Kanjeng, sangat kuat sekali berada pada kamar tersebut. Jadi saya sarankan agar tidak jauh, maksudnya bicara-bicara yang sembarangan atau tidak menghormati adat istiadat, dalam artian tanpa sengaja ya kita melakukan hal-hal yang bisa membuat terusiknya energi-energi penguasa gaib di hotel tersebut. Paham luar dalam tentang kekuatan spiritual di Hotel The Meru Sanur,
Bayu Gendeng percaya niat baik menempatkan timnas di hotel ini. Sebagai seorang ahli supranatural, Bayu Gendeng sudah sering melakukan ritual-ritual tertentu di hotel ini, terutama di kamar 327 yang dikeramatkan. Itu yang membuatnya yakin jika pemain timnas tidak sembarangan, akan ada sumbangan kekuatan tak terlihat selama pertandingan nanti. Dan saya yakin kalau kita bisa beradaptasi dengan baik, energi spirit yang berada di sekitar lokasi tersebut, itu energi yang ada pasti akan memberikan timnas kita kekuatan power berlebih. Jadi ada energi tak kasat mata yang akan memberikan power tambahan atau ekstra, baik itu semangat maupun spirit dan lain sebagainya kepada timnas Indonesia. Dan saya yakin harapan kita semua timnas Indonesia bisa membuat kejutan yang sangat luar biasa dalam pertandingan nanti. Tapi benarkah kamar 327 Sanur Beach Hotel menjadi tempat pertemuan Bung Karno dengan Kanjeng Ratu Kidul? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa ditolak. Aroma spiritual memang kental di hotel yang pertama dioperasikan tahun 1966 itu. Apalagi banyak kisah di balik bangunan megah tersebut, termasuk relasi spiritual antara Bung Karno dengan Kanjeng Ratu Kidul. Di Sanur Beach Hotel atau sekarang berganti nama menjadi The Meru Sanur, juga ada satu kamar yang sangat khusus. Kamar 327 yang disebut-sebut tempat pertemuan mistik Bung Karno dengan penguasa Laut Selatan. Salah satu kamar hotel ini, kamar 327, itu dibangunkan suatu kamar khusus untuk beliau, yaitu Ibu Ratu, atau Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Di sini adalah tempat pertemuan antara Bung Karno dengan beliau, ya, Ibu Ratu tersebut. Nah, di sini hotel ini sendiri adalah hotel yang memiliki nilai-nilai historikal spiritual yang sangat tinggi. Hubungan antara Presiden Soekarno dengan Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu sendiri. Jika dikaitkan, kenapa timnas Indonesia nginap di sana? Bahkan di bulan yang lalu, April juga mengadakan acara seremoni ulang tahun PSSI di sana. Di sini kalau kita lihat dari sisi spiritual, timnas sendiri adalah kebanggaan Indonesia, dan saya melihat di sini adalah untuk menyerap energi spiritual lebih tinggi atau mendapat restu dari Ibu Ratu yang ada di Hotel Sanur Beach tersebut. Sehingga ini menjadi kekuatan lebih spiritual bagi timnas, sehingga untuk menuju kemenangannya di pertandingan nanti. Aura mistis kamar 327 di The Meru Sanur diyakini sangat kuat. Nyaris tak ada yang berani berlaku sembarangan di tempat ini. Kekuatan gaib kamar 327 juga pernah dibuktikan di tahun 1993 saat hotel mengalami kebakaran besar. Semua hancur dikubur api. Tapi tidak dengan kamar 327. Ganjil dan penuh misteri. Kamar tersebut seperti tak tersentuh oleh amukan api yang membuat hotel di pinggir pantai Sanur itu lebur. Banyak yang percaya kamar 327 selamat karena dilindungi oleh energi gaib Kanjeng Ratu Kidul serta aura metafisika yang dipancarkan oleh Bung Karno. Saya masih ingat, saya pun waktu itu secara langsung sempat datang karena dekat dengan tempat tinggal saya, itu terbakar hebat. Jadi hampir seluruh bangunan yang ada di Hotel Bali Beach itu terbakar. Nah, uniknya ada sebuah ruangan ya yang sama sekali tidak tersentuh oleh api. Utuh, benar-benar utuh. Dan saya pun juga sudah pernah di beberapa tahun yang lalu ke ruangan tersebut, yang menurut legendanya ruangan tersebut adalah
ruangan bertempat energi daripada Ratu Kanjeng atau Ratu Sumberong Kidul. Presiden Soekarno dan Kanjeng Ratu Kidul memang selalu dikaitkan memiliki hubungan sangat spesial. Sejumlah kisah tentang itu sering didengar, termasuk tempat-tempat khusus yang dijadikan tempat pertemuan penguasa Laut Selatan dan penguasa Indonesia itu. Selain di Sanur Beach Hotel Bali, Kanjeng Ratu Kidul juga dibuatkan kamar spiritual di Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu. Di hotel yang juga identik dengan Soekarno itu, kamar 308 selalu mengalirkan pesona metafisika hingga sering dijadikan lokasi ritual oleh para penggiat supranatural. Jadi sebelum Bung Karno melakukan kegiatan spiritual yang ada di Hotel Sanur Beach Bali, jauh sebelumnya di Sukabumi sendiri adalah tempat beliau sudah melakukan petilasan atau melakukan kegiatan spiritual berawal dari Karangkursi. Karena di Karangkursi sendiri yang ada di Sukabumi, di pantai selatan Sukabumi adalah cikal bakal kamar 308 itu sendiri. Nah, dari kamar 308 inilah pada tahun kurang lebih 1930 beliau Bung Karno memiliki seorang guru spiritual yang sangat terkenal di era itu yang menjadi guru penuntunnya dalam spiritual. Nah, disinilah cikal bakal kamar 308 yang seluruh kamarnya dipenuhi atau dihiasi. Tembok-temboknya, atributnya semua berwarna hijau, yang ini melambangkan kesuburan, kemakmuran bagi Bung Karno sebagai pemimpin negara Indonesia pada saat itu. Dan ini menjadi turun-temurun, bahkan di Orde Lama sendiri para pejabat pemimpin dari Indonesia pada era Bung Karno selalu mengunjungi kamar 308 itu sebagai bentuk untuk mencari restu atau juga menerima seperti wangsit dari kamar 308 atau dari Ibu Ratu Nyi Roro Kidul itu sendiri. Sepekan menuju pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas China, semua upaya dilakukan untuk memetik kemenangan, termasuk mendapat topangan spiritual. Dan konon, keputusan menempatkan Timnas di Sanur Beach Hotel Bali adalah demi menyerap energi spiritual penguasa Laut Selatan. Jadi, mari bersama-sama ikut mendukung Timnas agar mendapatkan kemenangan besar. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.